Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Anissa, jurusan Pendidikan Fisika NPM 192153073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya kerjakan dengan judul Pengembangan Bahan Ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing terhadap siswa kelas 10 di SMK IT Maharipa pada materi gerak parabola. Adapun yang akan saya bahas yaitu pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada tinjauan teoritis, dan yang bab 3 ada prosedur penelitian. Di sini pada bab pendahuluan terdapat latar belakang. Nah, poin penting dari latar belakang ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Miftahul Khoiro tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inquiry Terbimbing di SMK Muhammadiyah 7 Makassar diperoleh hasil belajar dengan presentasi 80,95% dengan jumlah peserta didik 34 orang yang memiliki nilai tuntas dan 8 orang yang tidak memiliki nilai tuntas. Nah, dan dengan persentase nilai yang tidak tuntas yaitu 8,05%. Nah, hasil dari penggunaan LKPD tersebut diketahui bahwa kriteria dari LKPD merupakan baik dan dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis inquiry terbimbing di kelas 10 di kelas 11 IPA Muhammadiyah 7 Makassar tersebut sudah efektif. Kemudian berdasarkan dari observasi awal untuk analisis kebutuhan di SMK IT Maharipa melalui wawancara yang disebarkan melalui angket kepada guru dan siswa, terdapat beberapa permasalahan, yaitu guru menggunakan bahan ajar berupa buku, modul, dan juga PPT. Nah, di mana dalam penggunaan bahan ajar tersebut, guru menyebutkan bahwa hasil dari bahan ajar yang digunakan masih kurang dan belum maksimal. Kendala yang dialami guru tersebut yaitu peserta didik belum mengetahui secara pasti teori ataupun konsep yang disampaikan karena hanya berupa bayangan abstrak saja yang terdapat pada benda mati seperti gambar ataupun modul. Nah, dalam wawancara langsung, guru menyebutkan bahwa dari hasil pembelajaran, materi yang memiliki nilai KKM paling kecil yaitu pada materi gerak parabola. Hal itu disebabkan murid belum memahami konsep yang diberikan guru karena keterbatasan guru dalam memberikan bahan ajar. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan bahan ajar yang dapat memfokuskan siswa terhadap suatu konsep ataupun teori yang diajarkan, seperti dengan melakukan pembaharuan bahan ajar yang ada. Contohnya, penggunaan LKPD. LKPD ini merupakan bahan ajar yang aspek isinya dapat berupa petunjuk praktikum yang bisa dilakukan di rumah, materi diskusi, kemudian tugas portofolio, dan juga latihan soal yang bervariasi. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan juga penggambaran langsung melalui praktikum sehingga suatu teori ataupun konsep dapat terlaksanakan dan tidak hanya penampilan abstraknya saja. Nah, berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengembangan LKPD berbasis inquiry terbimbing di SMK IT Maharipa. Nah, adapun rumusan masalahnya, pertama, bagaimana penilaian validator terhadap LKPD berbasis inquiry terbimbing. Kemudian bagaimana respon guru dan juga peserta didik terhadap LKPD berbasis inquiry terbimbing. Dan yang terakhir, bagaimana keefektifan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola di SMK IT Maharipa. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pertama, bahan ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing ini merupakan suatu produk pembaruan yang telah ada oleh penelitian sebelumnya. Bahan ajar yang dikembangkan dibatasi pada bahasan tentang gerak parabola pada peserta didik kelas 10 di SMK IT Maharipa. Kemudian validitas bahan ajar berbasis inquiry terbimbing ini dilakukan oleh beberapa ahli dengan mengisi lembar penilaian validator dan juga siswa pada kelas 10. Nah, dan yang terakhir, respon pendidik dan juga peserta didik, yaitu berupa tanggapan terhadap bahan ajar yang telah dilakukan pembaharuannya dan juga tanggapan mengenai keefektifan hasil belajar dari penggunaan bahan ajar LKPD ini. Selanjutnya ada tujuan. Pertama, menganalisis penilaian validator terhadap pembaharuan LKPD, kemudian menganalisis respon guru
dan peserta didik terhadap LKPD, dan yang terakhir menganalisis keefektifan hasil belajar bahan ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pertama, bagi sekolah, bahan ajar yang digunakan dapat dijadikan bahan ajar yang terbaharui untuk sekolah sebagai salah satu kebaharuan dari bahan ajar yang digunakan sebelumnya. Untuk guru, dengan adanya bahan ajar tersebut, diharapkan guru dapat menggunakannya untuk membantu proses pemahaman siswa dan juga penambahan wawasan baru agar pembelajaran lebih inovatif. Kemudian untuk peserta didik, peneliti mengharapkan bahan ajar ini sangat digunakan oleh peserta didik karena terdapat bahan ajar baru yang tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menambah wawasan siswa baik terhadap konsep ataupun terhadap teori. Dan yang terakhir bagi peneliti, diharapkan agar menjadi gambaran ke depannya saat menjadi seorang pendidik, penambahan wawasan untuk penggunaan bahan ajar yang lebih menarik dan juga tidak membosankan. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan teoritis. Pertama, di sini ada kajian pustaka, di mana di dalamnya terdapat bahan ajar, kemudian pengertian bahan ajar, macam-macam bahan ajar, fungsi bahan ajar, dan juga tujuan bahan ajar. Kedua, membahas tentang LKPD, di mana di dalamnya ada komponen LKPD, kerangka, dan juga karakteristik LKPD. Dan yang terakhir, pendekatan inquiry terbimbing. Nah, di dalam pendekatan inquiry terbimbing ini membahas tentang pengertian dan juga sintak ataupun langkah-langkah dari pelaksanaan pembelajaran inquiry. Nah, dan yang terakhir, ada hasil penelitian yang relevan. Di sini penulis menyantumkan hasil dari 3 penelitian. Yang pertama, penelitian Carmila Agustina tentang pengembangan bahan ajar LKPD berbasis inquiry pada materi fluida dinamis untuk peserta didik kelas 11 IPA di SMA 3 Sungguh Minasa dengan memperoleh nilai kevalidan 3,56% dengan 3,56 dengan hasil yang sangat valid dan nilai 80,85% untuk uji coba terhadap peserta didik yang berarti sangat baik. Kedua, penelitian Asmawati dengan Eka Yuliasari dengan judul LKS penggunaan model guided inquiry untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga penggunaan konsep di mana penggunaan ini menunjukkan sangat membantu dalam peningkatan penguasaan konsep fisika. Dan yang terakhir, penelitian Miftahul Hoiroh tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis inquiry terbimbing di SMA Muhammadiyah 7 Makassar, memperoleh persentase 80,95% dengan hasil bahwa LKPD tersebut efektif untuk pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan LKPD ini, yaitu dengan mengembangkan tampilan grafis dan juga desain pada jenjang SMA pada materi gerak parabola di SMK untuk di SMK Maripa, SMK IT Maripa. Kemudian ada kerangka konsep, di mana di sini ada analisis kebutuhan, terdapat analisis awal, bahan ajar, kemudian peserta didik dan juga materi. Kemudian desain, dan selanjutnya tahap pengembangan dengan menggunakan metode ADI, kemudian validasi ahli, respon guru, kemudian uji coba, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya bab 3 yaitu prosedur penelitian. Pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu R&D atau Research and Development, di mana penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan produk dengan menguji kelayakan produk tersebut menurut Hamzah. Nah, adapun tahap-tahapnya yaitu bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk baru atau produk yang telah ada sebelumnya. Dengan hasil yang telah didapat akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada desain penelitian, yaitu menggunakan model EDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMK IT Maripa, dan sampel yang digunakan yaitu dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Nah, karena sampelnya digunakan sama dengan populasinya, maka sampel ini termasuk ke dalam sampel jenuh.
Nah, di sini ada uji kelas kecilnya berjumlah 10 orang dan kelas besarnya 20 orang. Kemudian teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu menggunakan observasi dan juga wawancara dan penyebaran angket. Wawancara dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan, model angketnya ditujukan kepada guru dan juga siswa yang dilakukan melalui Google Form. Selanjutnya, instrumen pengambilan data. Instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu lembar validasi, lembar respon peserta didik, dan juga lembar respon pendidik dan peserta didik, dan juga lembar tes soal. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan. Untuk analisis kevalidan LKPD menggunakan uji Gregory, di mana bisa dilihat pada tabel 1.1, penentuan kriterianya dengan ini. Kemudian untuk kriterianya bisa dilihat pada tabel 1.2. Nah, untuk analisis data respon guru dan juga peserta didik, di sini pada tabel 1.3.3 ada tabel konservasi pemilihan respon berdasarkan jenis pertanyaannya. Kemudian nanti dihitung dengan menggunakan rumus delta X sama dengan per delta XI dikali 100. Dan untuk kriterianya bisa dilihat pada tabel 1.4, presentase dari 0 sampai 20 sangat tidak layak, dan untuk yang paling besar 81% sampai 100% itu sangat layak. Nah, dan untuk penentuan kriteria interpretasi skornya dapat dilihat pada tabel 1.3.5. Nah, dari tabel tersebut terdapat kriteria yaitu semakin tinggi nilai interpretasi, maka semakin layak LKPD berbasis inquiry bimbing tersebut. Kemudian, kualifikasi kriteria sangat layak dan layak, diperlukan revisi kecil dan tidak perlu dilakukan uji coba. Untuk kualifikasi kriteria cukup layak, diperlukan revisi besar dan tidak perlu dilakukan uji coba kembali. Dan yang terakhir, apabila kualifikasi kriteria tidak layak atau sangat tidak layak, maka perlu dilakukan revisi besar dan perlu dilakukan uji coba kembali. Nah, adapun waktu dan tempat penelitiannya. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada awal Mei dan juga akhir Desember, dan untuk tempat penelitiannya akan dilaksanakan di SMK IT Maripa, di mana berdasarkan hasil wawancara, kenapa penggunaan sekolahnya di sana, yaitu karena kurangnya bahan ajar yang menarik untuk pembelajaran peserta didik kelas 10 di SMK IT Maripa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.